Sudah tidak terasa, sudah hari ke-11. Kita akan melanjutkan buku The Art of War. Oke. Ini sudah setengah halaman, sudah halaman ke-102. Kita lanjutkan. Mei Yao Chen, apabila engkau memberi hadiah kepada setiap orang, tidak akan cukup buat semua. Jadi sodorkanlah hadiah kepada satu orang untuk memotivasi semua orang. Master Sung, ubah warna kereta, gunakan dengan corak darimu, perlakukan pasukan tawanan dengan baik, rawat mereka. Cao Cao, kau ubah kelir untuk membuatnya sama dengan kepunyaanmu. Engkau menggunakan mereka dengan membaurkannya dengan keretamu supaya tidak terbuang sia-sia. Jialin, kau ubah coraknya sehingga tidak akan dikenali musuh. Zhang Yu, prajurit yang tertangkap harus diperlakukan dengan baik agar mereka menaatimu. Master Sung, ini disebut mengatasi lawan dan meningkatkan kekuatan untuk meraih kemenangan. Dumu, dengan meringkus pasukan musuh dan menggunakan persediaan musuh, maka kau telah meningkatkan kekuatanmu. Mei Yao Chen, pada saat menangkap prajurit lawan, serahi mereka tanggung jawab sesuai kekuatan mereka. Urus mereka dengan baik, maka mereka akan menaatimu. Hou Yangxi, jika engkau memperdayakan musuh untuk mengalahkan musuh, kau akan menjadi kuat kemanapun melangkah. Master Sung, yang terpenting dalam operasi militer adalah kemenangan, bukan kegigihan. Cao Cao, kegigihan tidak menguntungkan. Pasukan laksana api, kalau tidak dipadamkan, ia akan membakar dirinya sendiri. Meng Xi, yang terbaik adalah kemenangan, tangkas, dan lekas pulang. Mei Yao Chen, dalam seluruh hal yang disebutkan di atas, kecepatan amat krusial. Apalagi engkau tangkas, maka kau bisa menghemat pengeluaran serta membuat rakyat bernapas lega. Master Sung, kita tahu pemimpin suatu pasukan bertanggung jawab atas kehidupan rakyat dan keselamatan bangsa. Cao Cao, kalau pemimpin militer bijak, negara aman. Mei Yao Chen, menunjukkan kepada kita betapa seriusnya persoalan pengangkatan pemimpin militer. Wang Xi, kehidupan rakyat dan keteraturan bangsa berada di tangan para jenderal. Sulitnya menemukan korsa kepemimpinan yang mumpuni adalah persoalan yang tak berkesudahan. Bab 3, merencanakan pengepungan. Master Sung, aturan umum untuk penggunaan militer adalah lebih baik menjaga suatu bangsa tetap utuh ketimbang menghancurkannya. Lebih baik menjaga pasukan tetap utuh daripada menghancurkannya. Lebih baik menjaga divisi tetap utuh daripada menghancurkannya. Lebih baik menjaga batalion tetap utuh daripada menghancurkannya. Lebih baik menjaga kesatuan tetap utuh daripada menghancurkannya. Cao Cao, jika kau meningkatkan pasukan dan merangsek jauh ke dalam wilayah lawan, terus bergerak menghalangi ruang antara benteng dalam dan tembok luar kota, memutus komunikasi antara dalam dan luar, maka apabila lawan menyerah sepenuhnya, itu jalan yang terbaik. Kalau kau menyerang secara destruktif,
dan mengambil alih sesuatu negara dengan paksa itu merupakan pencapaian yang hina. Jialin, kalau engkau mampu menjaga bangsa lawan tetap utuh, maka bangsamu juga akan utuh. Jadi demikianlah yang terbaik. Li Kuan, yang artinya bahwa membunuh bukanlah hal yang terpenting. Dumu, yang terbaik adalah apabila negara musuh menyerah atas kemauannya sendiri untuk menyerang dan mengalahkannya, kemudian terasa hina. Houyangxi, kebijakan terbaik yakni menggunakan strategi, pengaruh, dan mengenali berbagai peristiwa untuk menyebabkan musuh tunduk secara sukarela. Zhang Yu mengutip pernyataan Wei Liangzi, berlatihlah seni pertempuran, evaluasi musuhmu sebabkan mereka kehilangan semangat dan arah sehingga sekalipun bila pasukan musuh utuh tetap akan percuma. Inilah jalan kemenangan Tao. Jika kau menghancurkan pasukan musuh dan membunuh para jenderal, membangun benteng dengan membantai, mengumpulkan massa dan merebut tanah, berarti menang dengan paksaan. Zhang Yu kemudian menjelaskan, jadi menang dengan Tao dan menang dengan menerapkan kekerasan berarti sama dengan menjaga suatu bangsa tetap utuh atau menghancurkan suatu bangsa, memperlakukan rakyat biasa dengan belas kasih sambil menghukum penjahat, memperoleh kemenangan penuh dengan negara yang utuh adalah yang terbaik. Wangxi, bangsa pasukan, divisi, batalion, kesatuan besar atau kecil sebisanya mesti tetap utuh, maka martabatmu akan terangkat karenanya. Jika menghancurkannya, maka martabatmu akan merosot. Master Sung, mereka yang memenangkan setiap pertempuran tidak benar-benar terampil. Mereka yang membuat pasukan pihak lain terlucuti tanpa jalan pertempuran adalah yang terbaik dari semuanya. Sao, kemenangan terbaik adalah ketika lawan menyerah atas kemauannya sendiri sebelum terjadi pertempuran. Liu Quan, atasi lawanmu dengan perhitungan. Chen Hao, ketika sedang bertempur pasti menghabisi nyawa orang, jadi yang terbaik adalah menang tanpa bertarung. Jialin, yang terbaik dari semua adalah ketika pasukanmu demikian dielu-elukan sehingga semua orang gentar lalu menyerah. Ini lebih baik ketimbang menang dengan muslihat, kekerasan, dan pembantaian. Mei Yao Chen, ini soal mengantisipasi supaya tidak menimbulkan korban. Zhang Yu, jika engkau hanya bisa menang setelah melakukan pertempuran, pasti timbul banyak korban. Jadi yang demikian tidak baik. Jika kau memperjelas ganjaran dan hukuman, mengarahkan secara pasti, menjaga mesinmu dalam kondisi baik, melatih para perwira dan pasukanmu, dan membiarkan kekuatan mereka diketahui agar musuh gemetar secara psikologis, maka yang begini bisa dianggap yang terbaik. Wangxi, dalam operasi militer yang dievaluasi yakni menggagalkan strategi lawan, bukan pertempuran sengit. Houyangxi menceritakan kisah ini ketika Wang Po dari dinasti Han menyerbu sampai mundur Chu Qian serta Su Mo. Dia lalu kembali ke perkemahan sehabis pertempuran. Musuh-musuhnya berkumpul kembali dan mencoba memprovokasi pertempuran, namun Wang Po menolak untuk terpancing. Saat Wang Po mengadakan jamuan makan malam,
dengan para perwira, anak buah Sumu menghujani perkemahan dengan panah. Salah satunya dari mereka bahkan memukul tong anggur di depan Wangpo. Kendati demikian, Wangpo duduk dengan tenang dan bergeming. Pada saat itu seorang komandan mengatakan bahwa Sumo sudah sedemikian terdesak dan akan mudah untuk menyerang. Wangpo menolak usul itu, mengatakan tentara bayaran Sumo berasal dari jauh dan mereka kekurangan persediaan. Itulah sebabnya mereka coba-coba untuk memilih pertarungan yang menang mengambil semua. Kalau aku menutup kemahku dan bertahan bersama pasukanku, maka inilah yang disebut pilihan yang terbaik dari semuanya. Master Sung, orang militer yang unggul, menyerang saat skema musuh sedang disusun. Cao Cao, tatkala musuh baru mulai merencanakan strategi, mudah untuk menyerangnya. Dumu, tepat ketika musuh sedang menyiapkan rencana untuk memobilisasi kekuatannya, apabila pasukanmu menyerang dan menekan mereka, maka begitulah yang terbaik. Salah satu kesatria kaisar besar berkata, mereka yang cerdik menyingkirkan masalah adalah mereka yang menangani sebelum masalah itu mengemuka. Mereka yang pandai mengatasi lawan adalah mereka yang menang sebelum lawan terbentuk. Mei Yao Chen berarti menang dengan kecerdasan. Mei Wangxi, yang terbaik adalah menggagalkan musuh dengan perencanaan yang cerdas. Hu Yangxi, ketika musuh mulai merencanakan serangan terhadapmu, engkau harus menyerang mereka lebih dulu. Sederhana saja, cari tahu arah rencana musuh dan kerahkan pasukan sesuai dengan hal itu. Serang di awal niat mereka. Zhang Yu mendapati bahwa apa yang dimaksud Master Sung, yakni operasi militer terbaik itu menyerang secara strategis, artinya menggunakan taktik yang tidak biasa serta perhitungan rahasia untuk meraih kemenangan, bahwa tanpa perlu bertempur. Master Sung, yang terbaik berikutnya adalah menyerbu aliansi. Li Quan, berarti menyerang ketika aliansi pertama kali terbentuk. Cheng Hao, ada yang mengatakan artinya tatkala musuh bergerak dan sedang bernegosiasi, serang dan atasi mereka. Inilah yang terbaik selanjutnya. Meng Si, jika kau melanjutkan aliansi dengan negara-negara kuat, musuhmu takkan berani berkelompotan melawanmu. Mei Yao Chen artinya menang lewat intimidasi. Wangxi, itu berarti apabila engkau tidak dapat sepenuhnya menggagalkan rencana musuh, kau harus memanipulasi aliansinya guna membuat mereka berantakan. Hou Yangxi, yang Master Sung maksud adalah menyerang ketika kau bersentuhan dengan musuh. Dengan kata lain, ketika pasukanmu akan berbenturan dengan musuh, kau menciptakan kekuatan muslihat untuk menakut-nakuti mereka sekaligus membuat mereka tidak dapat maju ataupun mundur, dan kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merangsek ke depan lantas menaklukkan mereka. Sebab negeri-negeri tetangga juga terbantu oleh tindakanmu, maka musuh tidak bisa lain terisolasi dan melemah. Master Sung, yang terbaik berikutnya adalah menyerbu pasukan. Cao Cao artinya ketika pasukan sudah terbentuk. Jialin, jadikan pakar dalam serangan yang berhasil mengarahkan kekuatanmu tanpa hambatan, yakni satu hal yang perlu dicermati betul. Karenanya seorang kaisar mumpuni berkata, orang yang berjuang untuk kemenangan dengan pedang teracung bukanlah jenderal yang baik. Mei Yao Chen, itu berarti menang dengan berjuang. Master Sung,
Yang paling hina adalah menyerbu kota. Pengepungan kota hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Sao-sao ketika musuh tetap menghimpun sumber dayanya serta mempertahankan kota, menyerang mereka dalam kondisi demikian merupakan bentuk operasi militer paling hina. Likuan, tatkala engkau mengatur pasukan mengepung kota terbenteng, para perwira menjadi tumpul dan para prajurit loyo. Dumu, artinya saat menyerang kota dan menghabisi para penduduk, itu berarti bentuk serangan yang paling hina sebab adanya korban berjatuhan. Wangsi, pasukan banyak terbunuh dan cacat tanpa mampu mengambil alih kota. Zhang Yu, pengepungan kota-kota dan pembantaian penduduknya bukan hanya menguras energi pasukan dan sumber daya, melainkan juga memakan banyak korban. Jadi yang demikian merupakan bentuk serangan paling hina. Manakala engkau mengepung suatu kota, maka kekuatanmu akan terkuras habis di sana, sehingga lakukanlah apabila betul-betul perlu sebagai upaya terakhir. Master Sung, luangkan waktu 3 bulan untuk mempersiapkan mesinmu ditambah 3 bulan untuk menyelesaikan skema pengepungan. Dumu, maksudnya perlu waktu untuk benar-benar mempersiapkan mesin dan kontraksi secara menyeluruh. Jangan sampai banyak orang terluka, sebagaimana diujarkan salah satu ahli strategi kuno. Mereka yang tidak dapat menggunakan mesin, mereka secara efektif berada dalam masalah. Mei Yao Chen, bila mana intimidasi maupun kecerdasan tidak cukup untuk mengalahkan musuh, maka kau tidak punya pilihan lain selain menyerang mereka di tempat mereka. Kau pasti meluangkan waktu yang cukup untuk persiapan. Zhang Yu, ada yang bilang kalau maksud Master Sung di sini adalah engkau tidak boleh emosi dan terburu-buru menyerang. Inilah sebabnya dia mengatakan untuk mengambil waktu berdasarkan situasi yang menggadang. Master Sung, apabila sang jenderal tidak dapat mengatasi emosinya dan membuat pasukannya mengerumuni benteng, membunuh sepertiga dari prajuritnya, namun benteng masih belum tertembus, maka yang begini merupakan sebuah yang mengandung malapetaka. Sao-sao jika sang jenderal amat emosi sampai-sampai dia tidak bisa menunggu mesin pengepungan, lantas mengirim pasukan ke benteng bagaikan barisan semut, yang demikian bakal mencederai serta menghabisi para prajurit. Jialin, ambil hati rakyat kota yang diserang sembari mencetuskan pepecahan di kalangan militer, maka kota itu akan takluk dengan sendirinya. Master Sung, mereka yang pandai dalam pertempuran mengalahkan kekuatan musuh tanpa perlu bertempur, menaklukkan kota musuh tanpa perlu pengepungan, menghancurkan negara pihak lain tanpa butuh waktu lama. Likuan, gunakan taktik untuk mengatasi musuh dengan membuat mereka putus asa, alih-alih berperang dengan mereka, mengambil kota mereka dengan strategi, hancurkan negara mereka secara cerdik, jangan sampai mati dalam peperangan yang berlarut-larut. Mei Yao Chen, peperangan berarti menyakiti orang, pengepungan berarti menghancurkan sesuatu. Yansi berarti menyerang perencanaan serta menyerang di aliansi supaya tidak sampai pada titik benar-benar melakukan pertempuran. Inilah sebabnya seni perang klasik mengatakan bahwa ahli strategi terbaik tidak membutuhkan pertarungan. Orang yang pandai mengepung tidak mengepung pasukan, tetapi menggunakan strategi untuk menggagalkan aksi musuh, menyebabkan mereka kalah dengan sendirinya sekaligus menghancurkan diri mereka sendiri, ketimbang menaklukkan mereka dalam operasi militer berlarut-larut lagi merepotkan. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya.